Keluarga saya bilang saya sulit fokus, sering salah nangkep apa yang mereka katakan. Saya juga suka kebut-kebutan dan impulsif. Hai sahabat Gading Konseling, hari ini saya mendapatkan email ya dari B ya. Dia bilang begini, "Hai konselor Gading Konseling, panggil saja saya B. Saya pria usia 20 tahun. Saya merasa saya memiliki ADHD deh. Keluarga saya bilang saya sulit fokus, sering salah nangkep apa yang mereka katakan. Saya juga suka kebut-kebutan dan impulsif. Tapi saya nggak tahu apa ini beneran begitu atau jangan-jangan saya stres biasa aja ya. Mungkin saya perlu ke psikolog." Sahabat Gading Konseling, pada saat saya mendengarkan atau membaca email B, saya langsung berpikir sebetulnya apa yang ada di dalam pikiran B. Dari mana dia tahu statement atau kata-kata ADHD lalu impulsif. Apakah ini sesuatu hal yang dia baca, dia bicarakan, atau memang suatu hal yang dia pernah ambil ujian atau assessment mengenai hal ini sehingga dia tahu kondisi dia. Nah, ini tentu saja tidak bisa dikira-kira dengan membaca dari internet ataupun tahu dari teman misalnya lalu melabel dirinya dengan sebuah situasi kondisi, oh saya punya gangguan ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Itu merupakan sebuah gangguan ya, kurangnya perhatian dan juga hyperaktivitas atau melakukan sesuatu hal yang hyper, yang melewati batas. Nah, ini ada beberapa list, beberapa detail yang harus kita perhatikan. Dari usia berapa dia mengalami, lalu muncul berapa lama, berapa sering, kapan saja, lalu dalam situasi di mana, apakah di rumah, di sekolah atau di kampus, ataupun di berbagai tempat, kita perlu tahu. Nah, sehingga perlu dilakukan asesmen yang baik, asesmen yang tepat, sehingga kita dapat mendiagnosa diri kita. Tapi di sisi lain tentu saja kita juga perlu lihat bagaimana latar belakang keluarga kita, bagaimana keseharian kita, apa sih yang terjadi di rumah. Sehingga keluarga bilang, oh sulit fokus kamu itu, oh kamu selalu salah nangkep apa yang dikatakan. Nah, sehingga kita kembali berpikir, apa sih yang terjadi dengan diri kita. Pada saat keluarga bicara seperti itu, apa yang muncul dalam pikiran kita, apa yang muncul dalam perasaan kita. Bagaimana cara kerja emosi kita dan bagaimana perilaku kita. Ya mungkin ada situasi kondisi yang membuat kita kesal, kecewa, marah. Sehingga kita melampiaskan dengan kebut-kebutan ataupun melakukan aktivitas yang lain. Nah, ini kita perlu lihat sebelum kita memberikan label kepada diri kita sendiri. Karena mungkin saja ada situasi kondisi yang stressful yang terjadi di keluarga ataupun di lingkungan kita sehari-hari dan mendorong kita mencari sesuatu hal yang menjelaskan kenapa kita melakukan itu, karena mungkin kita tidak mau. Nah, jadi saya himbau buat B dan juga bahkan sahabat Gading Konseling yang merasakan hal yang sama. Ada something wrong di dalam diri saya. Saya pengen cari tahu apakah itu. Silakan bertemu dengan kami, dengan konselor, dengan psikolog di tempat ini supaya mencari tahu apa yang betul-betul terjadi dalam diri kita dan tidak memberikan label-label yang mungkin merugikan diri kita sendiri. Semoga hal ini membantu, khususnya buat B. Silakan kontak kami dan juga sahabat Gading Konseling di luar sana yang merasa ada sesuatu hal yang unik di dalam dirinya. Silakan kontak kami, kita akan lakukan assessment dan juga konseling yang intens kepada sahabat Gading Konseling. Terima kasih, sampai ketemu kembali.